Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali paparan khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini, khatib mewasiatkan pesan penting kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa harus kita tancapkan dengan kuat dalam diri kita, karena itulah yang akan memandu dan menjadi rambu-rambu kehidupan kita agar kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi dari semua larangannya. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, takwa harus mengiringi langkah hidup kita agar kita bisa selamat dalam kehidupan dunia sampai dengan akhirat nanti. Takwa tentu akan menjadi pribadi yang senantiasa istiqomah dalam beribadah dan soleh dalam bermuamalah, tidak dalam kondisi tertentu, namun dalam kondisi dan situasi apapun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah, bulan yang di dalamnya ada dua ibadah yang sangat penting dalam menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Spiritual ibadah ini harus terus kita pertahankan setelah kita melaksanakannya. Nilai-nilai sosial dan kedekatan diri kepada Allah harus kita lakukan secara istiqomah, bukan hanya di dalam bulan Zulhijjah, namun di waktu-waktu yang akan datang ketika Zulhijjah telah berlalu. Seperti kita tahu hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ibadah kurban mengajarkan kepada kita keikhlasan dalam beribadah dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang mampu. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketulusan hati dan kepasrahan total kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi cermin ketaatan sejati. Di sisi lain, daging kurban dibagikan untuk memberikan ukhuwah dalam mengurangi kesenjangan daripada sosial. Setelah itu ada hadirin rahimakumullah, dan ibadah kurban kita laksanakan. Spirit ini perlu diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelanjutan spirit kepedulian bisa kita lakukan dalam bentuk lain terhadap kaum du'afa
seperti melalui program sekolah, program sedekah rutin, beasiswa atau bakti sosial. Kita juga harus menumbuhkan empati sosial di lingkungan sekitar kita, seperti menolong tetangga, membantu yang lemah dan membutuhkan, serta menjadi pribadi yang dermawan. Saling membantu ini juga harus kita biasakan, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang terjemahannya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun waktu sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Spirit haji juga harus terus kita pertahankan, khususnya bagi mereka yang mampu melaksanakannya pada tahun ini, ataupun mereka yang sudah melaksanakan rukun Islam kelima ini. Kita perlu memahami bahwa haji merupakan ibadah fisik dan spiritual yang penuh dengan simbol-simbol transformasi diri, dari ihram hingga tawaf, dari sa'i hingga wukuf. Semua merupakan proses pensucian jiwa dan penegasan komitmen untuk menjadi hamba yang lebih baik. Setelah ibadah haji, hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah, yang kita lakukan di bulan Zulhijjah, maka nilai dan spirit haji juga harus dilanjutkan melalui komitmen menjaga kemurnian hati dari sifat-sifat tercela seperti riya, iri, dan dendam. Kita juga harus meningkatkan disiplin ibadah harian seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Spirit haji tentu harus diwujudkan dengan senantiasa menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat, termasuk dalam dunia kerja dan keluarga. Haji harus menjadi momentum transformasi diri menuju kebaikan sejati dan abadi. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dari Jabir, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Ka'bah ini merupakan salah satu tiang Islam. Siapa saja yang berhaji mengunjungi Ka'bah atau berumrah, maka ia menjadi tanggungan Allah. Jika ia meninggal, maka Allah memasukkannya ke surga. Jika Allah mengembalikannya kepada keluarganya, niscaya Allah memulangkannya dengan pahala yang dan ghanimah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Idul Adha dengan ibadah haji dan kurban di dalamnya sejatinya bukan hanya perayaan sesaat. Dua ibadah tersebut merupakan titik tolak untuk pembaruan diri dan sosial. Semangat ibadah kurban dan haji hendaknya tidak berhenti di hari tasyrik, tetapi menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi juga meneladani dan menghidupkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, marilah kita jadikan pasca Idul Adha sebagai awal baru untuk terus bertumbuh dan dalam ketakwaan, keimanan, kemanusiaan, dan keadilan, serta senantiasa istiqomah di dalam ibadah. Dan istiqomah insya Allah akan bersamai kita para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum
tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa radallahu an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yashkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.